Polemik nasab yang terjadi di kalangan umat Islam di Indonesia belakangan ini kini mencuat, hingga menyebabkan masyarakat Islam di Indonesia seakan terbelah oleh polemik tersebut. Dan yang paling disayangkan, antar sesama muslim saling ejek dan saling merendahkan satu sama lain. Padahal Allah sangat tidak menyukai perilaku orang yang atas keinginannya membeda-bedakan kasta seseorang. Harus kita ketahui bahwa Allah memiliki penilaian tersendiri terhadap makhluknya. Lantas, apa yang membedakan kedudukan manusia di hadapan Allah? Apakah ia nasab? Simak sampai akhir agar tidak salah paham. Ya Rabbi Mustafa dari maqasidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah. Rahmat dan keselamatan semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada panutan kita, Nabi Muhammad SAW, sang pembawa rahmat bagi seluruh alam. Sahabat ASH ofisial yang dicintai Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, sebagaimana Ibnu Katsir radhiyallahu an menerangkan bahwa Allah menjadikan seluruh umat manusia dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang merupakan manusia pertama yang Allah ciptakan. Kemudian Allah menciptakan seorang perempuan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam yang akan menjadi pasangan dalam hidupnya, bernama Siti Hawa radhiyallahu anha. Kemudian dari keduanya Allah menjadikan umat manusia berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda ras, bahkan berbeda bahasa. Dan itu semua Allah ciptakan agar saling mengenal satu sama lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan engkau dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan engkau berbangsa-bangsa serta bersuku-suku agar engkau saling mengenal. Tetapi dengan adanya sebuah perbedaan menyebabkan sebagian orang ada yang membanggakan nasab, keturunan, bahkan ekonomi mereka masing-masing, sehingga terjadi ejek-mengejek, bahkan saling merendahkan satu sama lain. Dan hal ini telah terjadi di masa dulu, di zaman Rasulullah SAW, di mana kala itu pada tahun 8 Hijriah, ketika peristiwa Fathul Mekah terjadi, Nabi SAW meminta Bilal bin Rabbah untuk mengumandangkan azan dan mengajak umat Islam untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ketika melihat Bilal akan mengumandangkan azan di Ka'bah, seseorang berujar, segala puji bagi Allah, karena ayahku sudah meninggal sebelum bisa menyaksikan momen bersejarah ini. Ada juga yang mengatakan, Muhammad tidak akan menemukan seseorang untuk mengumandangkan azan kecuali burung gagak hitam ini. Keduanya meremehkan Bilal karena kulitnya yang hitam dan latar belakangnya sebagai mantan budak. Mendengar hal itu, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan apa yang telah mereka katakan. Kemudian turunlah surat Al-Hujurat ayat 13 yang melarang seseorang untuk menyombongkan diri karena status kekayaan atau nasab, serta mengejek orang-orang yang kurang mampu. Hanya ketakwaan kepada Allah yang membedakan dan memuliakan seseorang di hadapannya. Sebagaimana kelanjutan surat Al-Hujurat ayat 13, Allah kembali menegaskan, sesungguhnya yang paling mulia di antara engkau di hadapan Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha teliti. Kisah tersebut sangat relevan dengan kejadian yang sekarang sedang terjadi di Indonesia perihal polemik nasab. Bahkan tak sedikit umat Islam yang terpengaruh dengan polemik ini, sehingga banyak di kalangan umat Islam yang saling mencaci maki, mengejek, merendahkan, bahkan menghina nasab mereka dan saling membanggakan atas keturunan mereka. Memang di dunia ini
kita sesama manusia pasti ada perbedaan baik dari kedudukan, jabatan, dan dari segi ekonomi. Bahkan, ada pula yang menyombongkan diri atas ilmu dan kekayaan yang mereka punya, sehingga mereka merendahkan hingga mengejek orang lain atas kedudukan tersebut. Padahal, jika kita bercermin pada padi, semakin padi itu berisi, maka semakin tunduk pula padi tersebut. Janganlah kita sampai gila hormat dan ingin diakui oleh sesama manusia. Sebab perihal ini, meski tak menunjukkan diri sebagai orang yang berilmu ataupun orang yang kaya, apabila ia berilmu, maka secara otomatis orang lain pun akan menghormati dan mengakui tanpa harus diberitahu. Dalam sebuah pepatah mengatakan, puncaknya ilmu adalah diam, dan puncaknya kekayaan adalah kesederhanaan. Dan di hadapan Allah, manusia semuanya sama, dan yang membedakan adalah hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ia memiliki nasab orang soleh dari leluhurnya, tetapi ia tidak beriman, membangkang, maka laknatullah lah yang ia dapatkan. Sebagaimana Kan'an, ia merupakan putra Nabiullah Nuh alaihi salam. Allah melaknatnya sebab ia tidak beriman kepada Allah dan membangkang terhadap ajaran ayahnya. Tetapi salah satu sahabat Nabi, Ikrimah radhiyallahu an, meski ia putra seorang Abu Jahal yang dikenal sebagai musuh Islam, yang tidak menyukai Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan gelar kepada Ikrimah, orang yang diridhoinya. Masya Allah. Dari sini kita mendapat pelajaran bahwa bukan bagaimana nasabnya dan dari keturunan siapa ia dilahirkan, tapi bagaimana keturunannya dan tidak peduli nasabnya. Sebab bukan hanya dari nasab ataupun keturunan yang menjadi tolak ukur Allah memuliakan manusia. Lantas, siapakah manusia yang paling mulia di sisi Allah? Sebagaimana Darrah binti Abu Lahab meriwayatkan hal ini, yang artinya seorang pria berdiri di hadapan Nabi Muhammad SAW yang sedang berada di atas mimbar dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik?" Lantas Nabi Muhammad SAW menjawab, "Orang yang terbaik adalah mereka yang paling baik dalam membaca Al-Quran, paling takwa kepada Allah, paling bersemangat dalam menyuruh yang baik dan mencegah kemungkaran, serta paling aktif dalam menjaga hubungan silaturahmi." Hadis riwayat Ahmad. Maka salah satu orang yang memiliki kedudukan paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.